Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Analisis Lembaga Keuangan Bank Syariah akan mempresentasikan tentang rasio laporan keuangan solvabilitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Jul Vitasari, yang kedua Nur Farida, yang ketiga Nurul Fitriani, dan yang terakhir saya sendiri Septi Rahmawati. Selanjutnya ada beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian dari rasio solvabilitas bank syariah, yang kedua tujuan rasio solvabilitas bank syariah, dan yang ketiga adalah rasio-rasio solvabilitas bank syariah yang memuat tentang CAR dan juga debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya, pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuidasi bank. Singkatnya saja, rasio ini menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Farida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu menganalisis kemampuan posisi perusahaan kepada pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu menganalisis bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sifatnya tetap. Yang ketiga yaitu menganalisis besarnya pengaruh hutang terhadap pengelolaan aktiva perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi rasio solvabilitas. Yang pertama, yaitu sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, yang artinya modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau sebagai perlindungan terhadap kepentingan deposana. Yang kedua yaitu sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan. Artinya, hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi otoritas keuangan sebagai regulator untuk membatasi jumlah pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank syariah. Yang ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Nah, tingkat kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atau expected return bagi investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan modal atau ekuitas. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama ada capital adequacy ratio, yaitu CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung resiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang dibiayai dari dana modal bank sendiri, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman atau hutang dan lain-lain. Dengan kata lain, CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya seperti kredit yang diberikan. Nah, berdasarkan regulasi Bank Indonesia, tertanggal 29 Februari 1993, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat atau berkinerja baik apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement atau BIS. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitri. Timbul pertanyaan, mengapa harus ditentukan nilai minimum untuk rasio kecukupan modal? Yang pertama, kegiatan usaha sektor perbankan tidak lepas dari risiko kerugian, utamanya pembiayaan. Pembiayaan termasuk aktiva bank yang memiliki bobot risiko kerugian yang paling besar dibandingkan dengan jenis aktiva lainnya. Yang kedua, adanya risiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya, bahkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Yang ketiga, ketentuan batas minimum nilai rasio kecukupan modal pada prinsipnya bertujuan untuk
untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis CAR. Rumusnya adalah CAR sama dengan modal bank dibagi dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko dikali dengan 100%. Jadi, semakin tinggi nilai CAR-nya, maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung resiko dari setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang beresiko. Di situ telah dijelaskan peringkat 1 sampai peringkat 5 dari CAR. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai analisis CAR. Contohnya, jumlah modal yang dimiliki oleh Bank A sebesar 1,3 triliun dan ATMR-nya sebesar 5,8 triliun. Lalu, berapakah nilai CAR-nya? CAR sama dengan modal bank 1,3 triliun dibagi dengan ATMR 5,8 triliun dan dikali dengan 100%, didapatkan hasil CAR sebesar 22,4%. Jadi, Bank A ini berada pada peringkat 1 CAR karena dia lebih dari 15%. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Fitriani. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. DER yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari bank itu sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasifi yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibanding dengan besarnya utang. Adapun rumus dari DER yaitu jumlah utang dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari rumus DER tadi. Diketahui total hutang PT ABC adalah 3 miliar dan total ekuitas sebesar 900 juta. Berapakah nilai debt to equity ratio atau DER PT ABC? Pada rumus tadi, utang dibagi modal dikali 100%, sehingga 3 miliar tadi dibagi dengan 900 juta dikali 100%. Sehingga total DR-nya yaitu 3,33%. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Jupita Sari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis DER. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu DER menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang, jangka pendek dan jangka panjang. Semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar atau kreditor. Yang ketiga yaitu meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu, besarnya beban hutang yang dianggap perusahaan yang mengganggu perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio atau DER dengan angka di bawah 1,00 mengidentifikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari modal atau ekuitas yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor kita juga harus jeli
dalam menganalisis DER ini. Sebab jika total hutangnya lebih besar daripada ekuitas, maka kita harus melihat lebih lanjut apakah hutang lancar atau hutang jangka panjang yang lebih besar. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama yaitu jika jumlah hutang lancar lebih besar daripada hutang jangka panjang, hal ini masih bisa diterima karena besarnya hutang lancar sering disebabkan oleh hutang operasi yang bersifat jangka pendek. Yang kedua yaitu jika hutang jangka panjang yang lebih besar, maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Selain itu, laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, beberapa perusahaan yang memiliki DER di atas 1,00 mengganggu pertumbuhan kinerja perusahaannya, juga mengganggu pertumbuhan harga sahamnya. Karena itu, sebagian besarnya para investor menghindari perusahaan yang memiliki angka DER lebih dari 2. Selanjutnya mengenai data CAR pada tahun 2015 sampai 2019, di mana jika dilihat dari tabel tersebut, CAR dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2015, nilai CAR-nya sebesar 18,04%, pada tahun 2016, 22,7%, pada tahun 2017, 23,2%, dan pada tahun 2018, sebesar 23,32%, dan yang terakhir pada tahun 2019 meningkat lagi sejumlah 23,47%. Selanjutnya, data DER dari tahun 2015 sampai 2019. Di tahun 2015, datanya sebesar 1,76%, dan di tahun 2016 turun menjadi 1,75%. Di tahun 2017 naik lagi menjadi 1,84%. Di tahun 2018 turun menjadi 1,80%, dan di tahun 2019 naik menjadi 2,06%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.